حينئذ قال له بطرس ها نحن قد تركنا كل شيء لكي نتبعك فماذا سيكون لنا. Halo, shalom teman-teman semua. Pada malam ini kita akan kembali ngobrol dengan Bu Fadila, belajar bahasa Arab. Ya, halo, shalom Bu Fadila. Shalom, shalom Pak Tan Paragi, shalom semuanya. Iya, silakan Bu, kita mulai hari ini pelajaran kita, Bu. Nah, kan beberapa waktu lalu kita membahas kata lam yalid walam yulad, Pak TR. Itu kan masuk di dalam surat Al-Ikhlas, ya. Nah, surat Al-Ikhlas ini kan kita tahu, ini surat yang menjadi senjata buat orang-orang Muslim, orang-orang Islam, untuk membantah ketauhidan Allah Tritunggal Maha Kudus atau ketauhidan ketuhanannya Kristen, ya. Dan banyak orang Kristen yang terjebak dengan ini, banyak sekali, tidak satu dua orang. Dan akhirnya banyak juga yang meninggalkan Tuhan karena terjebak dengan surat ini, ya. Kemarin kita sudah, nah ini dia nih. Qul huwallahu ahad. Nah, apa yang mau saya bahas malam hari ini? Yang mau saya bahas adalah kata ahadnya Pak TR. Nah ini, ya. Nah, yang kita bahas adalah ahad. Oke, di sini artinya apa Pak? Katakanlah, hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Coba kita lompat Pak ke ayat 4. Tadi ahad esa ya Pak ya. Benar kan? Nah, sekarang walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada kata ahad yang sama. Benar? Iya, ya. Iya. Di sini ada nggak kata esa di terjemahannya Pak? Nggak ada. Nah, artinya apa di sini? Dikatakan sesuatu. Serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Sesuatu di sini. Nah, sesuatu dengan esa sama nggak, Pak? Ya, lain sih. Nah, itu dia. Nah, begitu saya cek, ternyata kata ahad yang diartikan esa di Al-Quran ini ya, Pak ya, hanya satu di surat Al-Ikhlas ayat pertama doang. Itu yang diartikan ahad itu menjadi esa. Di ayat yang lain kita bisa coba cek ya Pak ya. Oke, ya berarti kan? Kita coba cek di Google ya. Iya. Coba cek di Google yang pertama artinya apa sih sebenarnya? Betul, betul coba Pak. Ahad bisa yang pertama hari Ahad. Satu. Hari Ahad bisa. Yang pertama bisa. Kamusnya kamusnya itu kamus teman gitu. Mahani. Oh, Mahani ya ini ya. Iya, betul. Oke, kita coba. Oke, ini sini Minggu atau Ahad ya. Betul. Itu kamus Ahad Mahani. Itu pertama ya. Hari ini. Mereka masih ini ya, Minggu itu hari pertama ya berarti ya. Betul, pertama. Sabtu hari terakhir ya. Hari ke-7. Iya, Sabat hari ke-7. Oke, ikutin Yahudi. Terakhir. Iya. Sekarang kita coba kata esa di dalam Al-Quran, Pak ya. Coba Pak, kata esa itu apa sih sebenarnya? Apakah ahad atau ada kata yang lain? Kan itu yang mau kita cari. Coba Pak, Al-Baqarah ayat 133. Al-Baqarah 133. Ya, ini yang Maha Esa ya. Iya, esa. Coba kita naik ke atas. Nah, kita cari kata esa. Apa itu esa di ayat ini? Nah, coba dibaca apakah itu? Dibaca wahidan atau wahidun. Wahid. Coba Pak TR lihat Latinnya, Pak. Ada kata wahid nggak di situ? Nah, wahida. Ya, wahid. Wahid itu esa, Pak. Ini baru satu ya. Baru satu. Kita cari lagi, Pak. Al-An'am ayat 19. Ya, coba. Di situ ada kata Maha Esa nggak, Pak? Iya. Iya, Maha Esa. Kita tarik ke atas lagi. Nah, itu.
Wahid lagi Pak, bukan ahad. Ya kan? Apa tuh di situ? Wahidu. Nah, bukan ahad ya. Oke, baru 2 ya. Nanti kalau cuma 2 dibilang kita bohong. Padahal semua ayat yang mengatakan esa itu wahid bukan ahad ya. Kemudian Yusuf 39, Pak. Nah, itu. Nah, ini lebih gampang Ada lagi. baginya. Itu ataukah Allah yang Maha Esa ya, Esa lagi. Apa di situ esanya? Wahid lagi, Pak. Nah, al-wahidu. Kenapa di surat Al-Ikhlas sendiri yang menjadi esa itu jadinya ahad? Nah, ini pertanyaan, Pak. Nah, ya kan? Harusnya qul huwallahu wahid. Benar nggak? Bukan ahad. Nah, saya pernah sempat berbicara waktu itu lewat Sayyidina Uskup kami dengan Abu Zakaria Butros. Saya tanyakan ini, ahad itu sebenarnya artinya apa? Ahad itu bisa hari Minggu, bisa yang pertama, dan bisa juga ternyata adalah salah satu, Pak. Jadi, kita berdua nih, Pak TR saya. Salah satu dari kita berdua adalah Pak TR. Pak TR disebut ahadun. Ahad. Ahad min Pak TR wa Fadilah Hafiz. Artinya salah satu dari Pak TR dan Fadilah Hafiz. Itu disebut ahad. Itu artinya ahad itu salah satu. Oke, ini masalah ahad. Makanya kadang orang Kristen kan selalu terjebak dengan kata-kata ini. Kata-kata bahwa Tuhan kita itu 3. Bahwa ahad ini adalah esa. Ternyata tidak demikian. Ahad bukan esa. Ahad itu salah satu. Sama dengan kata-kata Allahu Akbar. Akbar itu bukan maha besar. Lebih besar. Misal ya, Pak TR lebih besar dari saya. Pak tanpa ragi, Akbar min Fadilah Hafiz. Pak TR lebih besar daripada Fadilah Hafiz. Lebih kecil apa? Ashor lebih kecil. Lebih sedikit aksar. Jadi Akbar itu bukan maha besar. Maha besar apa? Kabir. Jadi kalau orang azan, Allahu Akbar, Allah lebih besar, Allah lebih besar. Itu Pak. Artinya. Lebih besar dari siapa ya pertanyaannya? Harus lebih besar dari, misal dari Muhammad, dari manusia, dari malaikat. Harus ada terusannya. Kalau Allah Maha Besar, Allahu Kabir. Makanya kita coba cek Pak, 99 Asmaul Husna itu. Tuh. Di sini ada Akbar gak ya? Gak ada Akbar berarti di sini Bu ya? Gak ada Pak. Coba cek, ada nggak Akbar di situ? Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Kabir Maha Besar, pasti begitu, ya. Al-Malik Maha Menguasai, Raja. Al-Qudus Maha Suci. As-Salam. Coba kita cari Al-Aziz, Al-Jabbar. Al-Aziz itu kalau lebih besar Azaz. Nah, ya. Al-Basir. Nah, Mutakabbir, ya kan, memiliki kebesaran. Ya kan? Coba apalagi yang di bawah, Pak? Kabir. Kabir kan? Khabir. Ini maha Khabir itu mengenal. maha. Oh ya, bukan kabir, Pak. Nggak pakai H. Kalau kabir yang biasa. Khabir itu. Coba kita cari lagi ya. Al-Ali. Kabir. 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 Akbar atau kabir, Pak? Kabir kan? Bukan Akbar ya? Bukan Akbar. Kabir, Pak. Bukan Akbar. Bukan Akbar. Karena Akbar itu lebih besar. Harusnya Allahu Kabir, ya kan? Akbar itu lebih besar. Kenapa nggak ditulis di situ Al-Akbar gitu kan? Atau ya Akbar gitu. Tidak ditulis di situ Akbar. Kabir dia tulis di situ. Itu dibesarkan Pak. Ya, Kabir kan? Kabir, bukan Akbar. Al-Kabir. Oh.
Nah, jadi Iya. sebenarnya penempatan-penempatan itu banyak yang keliru, Pak. Ya, saya juga bingung kenapa ada kekeliruan-kekeliruan seperti itu, gitu loh. Ya, ini hanya kritik secara gramatika bahasa Arab, termasuk tadi Ya kata mungkin karena ahad. kan nabinya buta huruf, Bu. Ini baru hanya 2 kata ya, 2 kata yang sering kita dengarkan, bahkan yang kabir ini Pak, maha besar ini, tuh sehari 5 kali kita dengarkan. Nah, coba tuh, Ini ada ya kan? Al-Wahid sama Al-Ahad, Bu. Coba gimana tuh? Gimana tuh Pak TR, yang satu Maha Tunggal, yang satu Maha Esa? Bedanya apa tuh? Coba Coba kita pakai bedanya. bahasa Indonesia deh. Coba di Apa bahasa bedanya tunggal Indonesia. dengan esa? Saya nggak paham juga tuh. Tunggal Esa, dan Esa. Ya. tunggal satu. Tidak bersekutu. Ya Terus, tunggal satu. ya kenapa di situ dibedakan? Di Asmaul Husna itu tadi. Ya kan? Dijadikan 2 yang berbeda. Sedangkan Esa, kita lihat di Al-Quran tadi itu wahid. Nah, ini pertanyaan di dalam pertanyaan ini Pak TR. Banyak sekali pertanyaan yang kita dapati. Sekarang Al-Wahid itu tunggal, Esa ya. Sekarang Al-Ahad dia tulis di sini Maha Esa juga. Terus apa perbedaan Maha Tunggal sama Maha Esa? Padahal tadi kita buka Tunggal dan Esa itu sama. Ya kemungkinan sih ini ya Bu ya. Kalau saya punya teori, Al-Quran itu bukan ditulis oleh satu orang Muhammad. Muhammad itu sebenarnya ada banyak orang. Ya, Gitu. Jadi seperti teori kita kemarin ya. Ya, kemungkinan yang tulis Al-Ikhlas ini berbeda dengan yang tulis Al-Baqarah, berbeda dengan yang tulis Al-An'am, sama berbeda sama surat Yusuf juga berbeda. Makanya dia pakai di sini juga pakai lam kan? Iya, banyak Pak TR. Esa itu hampir semua ayat di Al-Quran ya. Itu belum semua itu Pak. Ya, itu Yusuf 39, Ar-Rod 16. Ar-Rod 16 itu Maha Esa juga wahid. Saya bacakan aja ya. Al-Baqarah 133. Kemudian Al-An'am 19. Kemudian Yusuf 39. Ar-Rod ayat 16 itu dikatakan wahid juga. Kemudian Ibrahim 48 dikatakan wahid juga. Kemudian Ibrahim 52 dikatakan Esa itu wahid juga. Huwa ilahu wahid. Ya, kemudian Shad ayat 65. Kata Esa dipakai wahid, ahad. Az-Zumar ayat 4. Kata Esa pakai huwallahul wahidul qahar. Kemudian Al-Mu'min 16. Lillahil wahid. Gak ada yang pakai ahad. Ya. Semua Esa itu wahid semua Pak TR. Satu-satunya ayat yang memakai Esa itu pakai ahad cuman di sini doang Pak. Nah, kenapa bisa berbeda? Gak usah begitu. Dalam satu surah dia berbeda sama yang ayat 4 tadi. Iya, sama-sama kata ahad. Di sini artikan sesuatu. Masih satu surah aja bisa berbeda pengertian, coba. Sekarang sesuatu sama Esa kan nggak bisa sama, Pak. Sesuatu itu kan bisa benda, bisa manusia, bisa makhluk hidup. Ahad itu kan satu juga, tapi bukan bersifat seseorang, bersifat benda. Lebih kepada Tuhan kan, kalau Esa itu. Nah, saya juga jadinya berpikir bahwa yang menulis tiap-tiap ayat itu beda orang. Misal, Al-Ikhlas ini kan cuma 4 ayat. Ayat pertama entah siapa yang bikin, ayat kedua nggak tahu siapa yang bikin, jadinya tumpang tindih, Pak. Itu satu. Nah, kadang-kadang ada beberapa surat, itu artinya nggak nyambung, satu. Kemudian susunannya tidak nyambung. Itu banyak. Surat-surat pendek aja. Itu susunannya nggak nyambung. Harusnya yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Gitu. Ini menunjukkan ada sesuatu yang mencurigakan. Sesuatu yang mencurigakan bahwa yang menulis ini bukan satu orang. Oke, yang menulis memang bukan satu orang. Maksud saya yang membuat ini menjadi satu kesatuan sebuah bacaan, itu nggak cuma satu orang. Sumbernya bukan satu orang. Bukan dari Muhammad saja. Saya yakin. Sepertinya seperti itu, Pak.
Iya. Bahkan Benar nggak, mungkin Pak? berbedanya cukup jauh ya. Mungkin berbeda daerah mungkin, Bu. Soalnya Bisa misalnya jadi. kayak bahasa yang satu orang Sundanya Sunda Tasik, satu lagi Sunda Cirebon gitu kan. Nah itu kan ada logat-logat atau kata-kata tertentu juga berbeda kan, walaupun Betul, sama-sama betul. Sunda gitu. Nah Benar. kemungkinan seperti ini, gitu. Walaupun sama-sama bahasa Arab, ada kemungkinan ini dengan yang lain penulisnya berbeda ya, pengarangnya berbeda. Betul. Sehingga artinya jadi berbeda-beda, Pak. Mhm. Sumbernya Ya berbeda ini kan? kemungkinan. Nah, kadang-kadang mereka bersembunyi di balik nausorof. Padahal kita bicaranya ya bukan lagi nausorof ini, udah lebih dari nausorof. Kayak kata kabir, akbar itu bukan lagi nausorof. Memang itu ya sudah nausorof itu. Hmm. Kalau kata lebih itu kalau untuk sebuah sifat itu diawali dengan alif. Lebih kecil asghar, lebih banyak aksar. Nah, itu akbar lebih besar, azam lebih mulia, lebih agung. Atau kemungkinan yang Asmaul Husna ini kenapa dia jadi dua di situ? Saya jadi curiga supaya mencocok logika dengan Al-Quran. Karena kata Esa dan kata tunggal di dalam Al-Quran itu ada yang pakai ahad, ada yang pakai wahid. Yang jadi masalah yang pakai ahad cuman satu-satunya Al-Ikhlas ayat pertama doang. Mhm. Ya maksudnya ini mungkin kayak bahasa Indonesia sama bahasa Sunda kan, ada sama bahasa Jawa gitu. Bahasa Indonesia kan ada pakai satu, bahasa Sunda pakai Ya. hiji, bahasa Jawa pakai siji kan. Ya kemungkinan begitu Oh, tuh. Jadi oh bisa berbeda itu jadi berbeda-beda daerah maksudnya. Iya, iya, ya mungkin, berbeda mungkin. daerah gitu. Berbeda dialek. Kan katanya kan 7 ahruf kan. Nah, Ah, kemungkinan iya, yang sudah 7 ahruf tuh begini nih model begini. 7 daerah orang ada 7 sumber mungkin yang 7 orang berbeda mungkin nah inilah yang menjadi ini sumber kalau saya Al-Quran bilang, bukan cuma satu orang Muhammad. nah itu dia, bisa dilihat juga susunan-susunan per suratnya itu Pak TR. Kadang Hmm. suratnya pendek, ayat satu dengan ayat yang lain itu nggak ada hubungan. Mhm. Iya, gimana tuh menurut Pak TR tuh? Wah, nanti kalau misalnya kita ambil kesimpulan tadi bilang menistakan, Bu. Jadi kita kayaknya Jadi ini mendingan kita open ke tanda tanya aja ya. Cuman kita betul, mempunyai kecurigaan bahwa Al-Quran ini bukan satu orang autor, ya kan? Bukan satu orang sumber. Si Muhammadnya ini belum tentu satu orang. Kan kita waktu itu punya betul. pemikiran gitu ya dari sejarahnya ya. Ya, yang Ada beberapa orang seperti kita Muhammad. bahas kemarin itu Pak. Iya, Dan kemungkinan ini tercermin di dalam Al-Quran itu sendiri. Dalam Al-Quran kan nggak konsisten ya. Seperti ini ada yang semuanya wahid, ini satu pakai ahad gitu kan. Ada kemungkinan ini satu orang yang berbeda ini yang bikin ini kan. iya. Karena dalam satu surat dan suratnya itu pendek lagi, itu masalahnya Pak. Kalau suratnya itu Iya. panjang, mungkin oh satu orang yang menulis sumbernya satu orang mungkin khilaf ya bisa dimaafkan. Masalahnya suratnya pendek Mhm. Cuma 4 ayat. itu, cuma 4 ayat. Per ayatnya Mhm. pendek-pendek sekali itu. Atau mungkin Mhm. supaya untuk syairnya itu supaya indah. Coba kalau saya baca ya, Qul huwallahu wahid, Allahu somad, kan gak enak. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oh, oh, cuman supaya buat puisinya doang. Jadi keindahan dengar syairnya. Kalau kita dengar Qul huwallahu ahad, itu mungkin lebih enak mungkin ya, mungkin. Itu saya juga kurang tahu. Jadi cuman Hmm. kalau dalam pengucapan memang lebih enak Qul huwallahu ahad. Hmm. Jadi Nah, mengorbankan grammar untuk puisi ya. kalau kita lihat Al-Ikhlas ayat-ayat setelahnya itu kan harokatnya fathah semua. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Harokat fathah, a semua, nggak ada yang i. Coba kalau misalnya ditarik, Qul huwallahul wahid, Allahus somad. Nah, mungkin a b b-nya nggak tersusun rapi Pak TR. Mhm, mhm. Iya, Paham kan Pak TR? mengorbankan Betul nggak? grammar demi itu ya. Nah, Demi keindahan sebuah syair.
demi keindahan syair. Iya. Kalau dibaca kul huwallahul wahid, Allahus somad, lari dari kaidah sebuah syair itu ya, yang indah itu. Jadi gak enak dengernya. At semua kan, at semua. Tiba-tiba di atas it, nah, jadi gak enak. Gak mungkin juga kul huwallahul wahid, Allahus somid, gak jadi juga. Gitu Pak TR. Unik sih, unik. Kalau kita belajar mengenai sastra-sastra Arab itu ya, kalau terus kita compare ke Al-Quran itu, banyak yang dulu awal, jujur Pak TR, awal dulu ya, wah indah sekali, iya ya kok bisa begitu ya Al-Quran, seperti surat Al-Ikhlas, kemudian ayat-ayat pendek lah, kok dia bisa bikin sedemikian indah. Misal surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. An-Nas semua. Kok bisa seindah itu ya? Tadinya saya pikir wow kagum sekali dulu. Begitu saya dalam lah kok begini. Pasti dari Allah ini cinta ini ya. Nah, iya dong, saking indahnya kan begitu Pak. Oh, kalau bisa itu sama semua berarti itu dari Allah ya Bu ya. Kepikirannya gitu ya. Kok bisa kok bisa semua. Oh, ini pasti dari Allah gitu. Berarti ini juga dari Allah nih Bu. Kita dengerin satu lagu dulu ya Bu ya. Ini juga dari Allah nih Bu. Nah, kalau misalnya kayak cuma karena kayak begitu, jadi dari Allah, berarti ini juga dari Allah nih Bu. Bentar ya kita dengar ya. Yang bawahan dari kabawan, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang, surganya cuma batang yang mencari lubang. Selalu mimpi disayang oleh para dayang, hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang, dengan muka garang, tidak bisa menang, kalau tidak curang, sering dapat uang, menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang. Pengetahuannya kurang, nuraninya hilang, percaya Tuhan yang berhutang, untuk Nabi berperang, suka tantaran benci semua orang, merapok para tukang yang bekerja di ladang, memperbudak bujang dan perempuan yang malang, baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang, ibadahnya adalah nampang supaya dikira nyumbang, dongeng dia pegang, sejarah dia buang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang, tidak ada gamang, tidak ada bimbang, gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang, di atas seutas ban kamu akan dipanggang, sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang, hukumanmu seimbang dengan dosamu yang jarang, jika kamu tidak pulang dari jalan pedang, jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang, tidak ada gamang, tidak ada bimbang, gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang, di atas seutas ban kamu akan dipanggang, sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang, hukumanmu seimbang dengan dosamu yang jarang, jika kamu tidak pulang dari jalan pedang, jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang. Nah, gimana Bu? Ang semua, itu tuh. Iya, cuma begitu doang, berarti itu wahyu dari Allah ya Bu ya. Wahyu turun ke debuk dari langit tuh Bu, baru tadi Bu lagunya Bu. Syairnya bagus tuh, ang semua bisa loh, bikin begitu. Itu kan pasti dari Tuhan Bu, turun ke debuk dari langit, itu pasti.
Kalau saya Seperti Quran ya Bu ya? Seperti Quran keren. kan itu udah. Iya. Ya kayak begitu, hampir sama kayak lagu Pak TR tadi, Oh. ang semua. Iya, ang semua terus kan gitu ya syaratnya katanya ya. Puitis begitu terus begitu bisa dihafal kan? Kalau bisa dihafal pasti Betul. berasal dari Tuhan kan katanya kan? Itu udah Iya, banyak nih Bu, penonton tanpa ragu yang udah hafal Bu lagu ini Bu, lagu Anak Bawang iya. ini. Karena gampang dia Pak. Begitu Pak TR. Oke. Ada lagi Bu ini Bu? Oke, sudah Pak. Ya, teman-teman yang mau belajar bahasa Arab, teman-teman bisa belajar dari Bu Fadila ya. Karena Bu Fadila akan buka kursus bahasa Arab untuk teman-teman yang mau belajar bahasa Arab. Nah, kalau teman-teman mau, teman-teman bisa isi formulir di bit.ly garing kursus Arabik. Ya, tinggal ketik di browser seperti yang ada di layar. bit.ly kursus Arabik. Oke, sebelumnya yang sudah mendaftar untuk belajar bahasa Arab, mudah-mudahan bulan Juli kita sudah bisa memulainya ya. Nanti kan data-data sudah kita kumpulkan, nanti kita bisa belajar lewat Zoom dan ada beberapa hal nanti yang akan saya berikan. Oke. Sama satu lagi, kalau teman-teman mau mendukung pelayanan Bu Fadila, teman-teman bisa berikan pemberian kasih ya melalui BCA 015 048 7391 atas nama Siti Fadila Hafiz. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus berkati kita semua. Amin. Allah laysal kabir, Allah laysal kabir, واشهد أن هناك الكثير مع الله، واشهد أن هناك الكثير مع الله، واشهد أن محمدا ليس رسول الله، واشهد أن محمدا ليس رسول الله. ليس هناك فائدة من الصلاة، ليس هناك فائدة من الصلاة، وليس نحم النجاة، وليس نحم النجاة. الله ليس كبيرا، الله ليس كبيرا، هناك كثيرا جانب الله، هناك كثيرا جانب الله. حينئذ قال له بطرس ها نحن قد تركنا كل شيء لكي نتبعك فماذا سيكون لنا